الحمد لله حمدا كثيرا يأتي نعمه ويكاد مزيده، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ikhwah sekalian fiddin, kaum muslimin, hadirin di masjid muslimin, kemudian saya nggak salah nyebut, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, setelah sekian lama, saya juga sangat merindukan untuk hadir kembali di Kota Medan. Akhirnya terpenuhi meskipun dalam kepadatan jadwal yang kebetulan sekali itu sedang saya jalani, sehingga proses kembali pun begitu terburu-buru, begitu tergopoh-gopoh. Tapi saya sangat bersyukur sekali pertama bisa melihat kembali Kota Medan, bisa berjumpa lagi dengan banyak teman-teman lama. Kebetulan kurikulum kita itu juga dibacakan tadi, belum lengkap semuanya, dan itu sebenarnya juga bukan saya yang nulis, entah siapa yang nulis dan mencantumkan di internet, mungkin ngambil data dari saya ketika ngobrol kemudian dituliskan di internet. Saya sendiri nggak pernah menuliskan itu, jadi makanya kalau ada orang nanya ambil datanya mana Ustaz, cari saja di Google. Saya pernah tinggal di sini sekitar awal-awal tahun 91, itu tepatnya bulan Februari, bulan Februari tahun 91, dan kemudian meninggalkan Medan akhir-akhir tahun 97. Jadi hampir 7 tahun penuh juga Kota Medan. Cukup mewakili banyak sekali dari perjalanan hidup saya sendiri, dan saya menganggap Kota Medan sudah sebagai kampung halaman kedua saya setelah kota Jakarta, karena saya dilahirkan di Jakarta. Bahkan kalau orang-orang di Jawa dulu sering menyebutkan nama saya Abu Umar Bashir Al-Maidani, dan itu juga bukan saya yang bikin. Tapi kemudian saya dikenal dengan ibuan nama Al-Maidani. Ketika tanya betul dari Medan, iya betul dari Medan. Alhamdulillah, ikhlas sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang beberapa hari yang lalu saya juga dihubungi oleh beberapa saudara kita seiman untuk bisa hadir di sini. Sejauh saya meminta diundur di bulan April mungkin, biar waktunya bisa lebih lapang. Tapi karena kebetulan diminta untuk segera datang, akhirnya saya datang untuk membedah buku, 2 buku yang bukunya saja baru saya lihat tadi. Ini buku saya tulis, tapi saya melihat bukunya baru tadi. Dan file buku itu sendiri juga di komputer saya sudah tidak ada. Setelah ada mengalami kecelakaan, data-datanya sudah tidak ada lagi di komputer saya. Jadi diminta untuk mengisi bedah buku. Salah satunya yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan malam hari ini, itu berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Maka mengingat Medan bagi saya beda dibandingkan dengan kota-kota lain, maka saya pada malam hari ini lebih ingin ngobrol dengan antum sekalian. Saya akan tetap mengisi sesuai dengan tema tentunya, karena itu tema yang kita juga membedah buku. Kalau judulnya apa? Saya pas sendiri. Judulnya apa? Bukan. Mood
Mutiara Hikmah Sejarah Rasulullah SAW. Iya, itu bukunya ya. Iya, biar saya lihat dari jauh ini. Soalnya pada dasarnya arti membedah buku itu seharusnya lebih dari sekedar membaca. Jadi kalau membaca bukunya membutuhkan waktu mungkin sehari, 2 hari, bedah buku itu malah perlu waktu sebulan 2 bulan. Karena membedah itu lebih dari sekedar membaca. Jadi lebih tepatnya sekarang mungkin meringkas beberapa poin penting yang ada di dalam risalah ini. Risalah ini saya tulis beberapa tahun yang lalu. Jelasnya ini sebenarnya merupakan jilid pertama. Mungkin ada sekitar 4 jilid totalnya, yang sisanya masih dalam tahap perampungan. Ya, jadi risalah ini sebenarnya risalah yang sangat sederhana sekali, berbicara tentang sejarah Rasulullah SAW dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita mengenal sejarah Rasulullah SAW itu melalui 2 bentuk penuturan. Pertama, penuturan dalam bentuk sirah nabawiyah, dalam bentuk tarikh, ya. Kedua, dalam bentuk asy-syama'il al-Muhammadiyah, dalam bentuk sirah dan dalam bentuk tarikh, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa tarikh itu sendiri berbicara tentang ahwalul ummah, berbicara tentang kondisi suatu umat pada zaman tertentu, ya, menceritakan tentang peri kehidupan mereka. Sebagaimana juga sirah itu sendiri adalah ma'ruyat minal akhbar, segala bentuk berita, segala bentuk cerita yang diriwayatkan anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ayyamihi, dari hari-hari kehidupan beliau, min wiladatihi, dari mulai beliau dilahirkan, wa hadanatihi, saat beliau diasuh, wa nash'atihi, kemudian beliau tumbuh berkembang menjadi dewasa, wa zawajihi wa hijratihi, sampai yauma tawaffahu Allah Subhanahu wa taala, sampai hari Allah mewafatkan beliau. Itu secara ringkas yang disebut dengan sirah atau tarikh. Ya, tarikh atau sirah nabawiyah ini bentuk pertama bagaimana seorang penulis, bagaimana seorang ahli sejarah, bagaimana seorang ulama menuturkan kembali sejarah Rasulullah SAW. Bentuk kedua adalah dalam bentuk asy-syama'il al-Muhammadiyah, menceritakan tentang akhlak dan suluk, ya, akhlak dan suluk Rasulullah SAW. Ya, apa perbedaan antara akhlak dengan suluk? Ya, akhlak itu diambil dari kata khalqun, ya, kemudian menjadi khuluqun, dan dijamakkan menjadi akhlak, yang asal katanya berarti tabiat dasar manusia. Kalau seseorang itu punya sifat pemarah, punya sifat sentimental, punya sifat romantis, itu disebut dengan tabiat atau akhlak. Ketika dia melampiaskan amarahnya dengan memukul orang, mencaci maki orang, itu disebut dengan suluk. Jadi akhlak itu matubi'a fil nufus, sesuatu yang terajut di dalam diri kita, dan sebagian di antaranya adalah terjadi bil qadri dan sebagian bil kasbi. Sebagian itu sudah tertanam di dalam diri kita sejak kita lahir, dilahirkan kita dengan tabiat itu, dan sebagian tumbuh berkembang melalui lingkungan. Itu disebut dengan akhlak. Lalu aplikasinya dalam perbuatan itu disebut dengan suluk. Nah, bentuk penulisan kedua dari sejarah adalah dalam bentuk syama'il Muhammadiyah, menceritakan akhlak dan perilaku Rasulullah SAW sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah Nabi ada banyak hal yang bisa kita obrolkan, ada yang banyak hal yang bisa kita omongkan, ya. Dan risalah ini saya mengambil masing-masing di antara kedua sisi tersebut dalam porsi yang
sederhana. Tujuan daripada risalah ini bukan semata-mata menceritakan tentang peri kehidupan Nabi, tetapi memomok berbagai hikmah dan mutiara terpendam dari peri kehidupan Rasulullah SAW yang mungkin bisa kita petik. Karena sosok Nabi itu sosok yang tidak bisa berulang. Nabi itu adalah sosok final. Jadi seorang manusia yang tidak akan pernah bisa ditiru, disamai atau bahkan sekedar didekati. Tetapi peri kehidupan beliau itu bisa diteladani. Nanti akan kita ceritakan di dalam perjalanan kita meringkas, bukan membedah ya, risalah yang saya tulis ini. Dan semua itu akan bisa bermanfaat di dalam upaya mengaplikasikan nilai-nilai keislaman yang telah dididikkan oleh Rasulullah SAW semasa hidup beliau kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwan sekalian bidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika memulai menulis risalah ini, pertama kali saya menceritakan tentang konteks kehidupan di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Jadi kalau kita mempelajari sejarah, Nabi itu manusia terbaik, hanya di masa itu bisa lahir manusia terbaik. Nabi adalah manusia terbaik di hanya di masa itu bisa lahir manusia terbaik. Kenapa? Karena masyarakat Arab menyimpan berbagai macam potensi yang sangat eksplosif, mampu meledak-ledak, kemampuan yang luar biasa, kebiasaan yang sangat mengagumkan, mencengangkan, bisa menjadi buah bibir di dunia saat itu. Tapi juga menyimpan kebusukan moral, kehancuran, berbagai bentuk kerusakan yang tidak pernah ada terkumpul di muka bumi selengkap yang terkumpul di tanah Arab pada masa itu. Disitulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dengan pribadi yang teruji. Pertama diceritakan bahwasanya masyarakat Arab itu punya banyak kelebihan. Ada banyak sekali sifat-sifat bangsa Arab itu, yang meskipun sebagian di antara sifat dan tabiat tersebut kemudian tidak memiliki relevansi dengan ajaran Islam, tapi sebagian di antaranya teradopsi dalam ajaran Islam. Yang pertama misalnya disebutkan di situ, salah satu di antara sifat bangsa Arab yang sangat fenomenal itu adalah asy-syaja'ah al-mufriṭah, sifat berani yang sangat luar biasa. Masyarakat Arab punya keberanian yang luar biasa. Di masa itu yang namanya peperangan itu menjadi sesuatu yang biasa. Seorang ibu mengirimkan anaknya satu persatu ke medan perang, meninggal, kirimkan lagi, itu hal yang biasa. Kemudian kematian dibalas dengan kematian, kemudian tercetaklah peristiwa-peristiwa yang menyejarah. Itu satu hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat. Keberanian mereka itu bukan hanya pada kaum laki-laki, juga kaum wanita. Tidak ada wanita-wanita dalam sejarah yang menunggangi unta membelah padang pasir dalam jarak yang begitu jauh. Kadang-kadang seorang diri, kadang-kadang bersama sesama kaum wanita, kecuali bangsa Arab pada masa itu. Dan syaja'ah ini menjadi salah satu di antara ciri daripada perilaku yang wajib dimiliki seorang mukmin. Karena kalau kita membaca seluruh sifat-sifat yang dianjurkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, kata khauf yang sesungguhnya itu bagi seorang mukmin itu hanya mutlak. Maaf, saya katakan mutlak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mutlak diberikan kepada Allah. Fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhafuhum wa khafun. Jangan takut kepada mereka, takut saja kepada. Jangan gentar kepada siapapun. Kalau mau gentar ya hanya gentar kepada Allah. Sementara rasa takut kepada selain Allah itu ada dua jenis. Yang pertama rasa takut yang memang bukan merupakan rasa takut yang bernilai negatif, tapi rasa takut yang diciptakan Allah sebagai bentuk proteksi diri. Itu yang disebut dengan khaufun tabi'i. Rasa takut yang sifatnya tabi'i, manusiawi. Yang kalau manusia gak punya rasa takut yang ini bahaya.
Kalau ada api berkobar-kobar di depan kita nggak merasa takut. Ya. Duduk di dekat singa, udah mangap kayak gini, giginya udah kelihatan semuanya, nggak takut sama sekali, kan bahaya. Ya. Allah justru menciptakan rasa takut pada diri manusia dalam bentuk proteksi diri, yang disebut dengan apa istilah khaufun tabi'iyyun, rasa takut yang tabi'i. Nah, selain daripada rasa takut yang tabi'i ini tidak boleh diberikan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat bangsa Arab. Salah satunya adalah asyaja'an. Yang kedua, ikramud duyuf. Bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang sangat menghormati tamu. Sebagian para tinggal di Arab tahu ini kebiasaannya, menghormati tamu itu masih sampai sekarang ya. Kalau menghormati tamu itu kalau perlu ngutang ya. Hanya untuk menghormati tamu kalau perlu pinjam duit sana, pinjam duit sini. Yang penting tamu menjadi senang. Itu sudah menyejarah semenjak dahulu kala. Menghormati tamu. Sering membaca sejarah di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang didatangi sahabat lain bertamu, sementara dia cuma punya makanan yang hanya bisa disantap satu orang. Ketika tamunya disilahkan makan, lampu dimatiin. Ya, biar tamunya nggak tahu kalau yang makan cuma dia sendiri. Ya, sejarah ini tercetak bukan semata-mata berdasarkan apa yang diajarkan Rasulullah kepada mereka, tapi masyarakat Arab memang sudah memiliki sifat-sifat tersebut dalam diri mereka. Kegemaran menghormati tamu yang kemudian diadopsi dalam ajaran Islam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Salah satu tanda keimanan kita kepada Allah adalah sebesar mana tingkat penghormatan kita kepada tamu. Ini nggak usah susah tentang saya tamu ya. Ini beneran ya, jujur aja ini emang kajiannya begitu ya. Nggak ada hubungan saya jadi tamu di sini. Saya bukan tamu ya, saya tuan rumah insyaallah di Kota Medan. Beliau menghormati tamu dalam Islam bagian daripada sifat keimanan seseorang. Menghormati tamu di saat seseorang itu mudah melaksanakannya memang tidak sulit. Tamu datang siang-siang, apalagi nawarin pekerjaan, ngajak bisnis, itu gampang aja. Cuma tamu datang malam-malam atau siang hari pas kita lagi istirahat, ya, datang-datang mau nyusahin, ya. Disitulah akan teruji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghormati tamu itu bukan hal yang sederhana, dan masyarakat Arab sudah memiliki itu, ya. Kemudian ta'atul umara, ketaatan kepada para pemimpin. Ati anyawaka khairan aw syarran. Itu kalimat bahasa Arab. Taati pemimpin kamu baik atau buruk. Ya, memang sampai kepada level yang mungkin tidak bisa ditoleransi dalam ajaran Islam. Ya. Itu pepatah-pepatah bangsa Arab yang muncul karena kebiasaan mereka. Artinya sisi penghormatan kepada pemimpin itu diadopsi dalam Islam, tapi tentunya tidak sampai ke batas itu. Nabi memberikan batasan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak halal bagi kita menaati seorang pemimpin kalau dalam urusan yang berbau maksiat, melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama itu adalah merupakan ketaatan, maka menaati pemimpin adalah satu hal yang diwajibkan di dalam Islam. Fasal fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada ajaran agama yang melahirkan sifat ketaatan kepada pemimpin sefenomenal yang ada di dalam Islam. Selama urusannya adalah urusan pribadi, pemimpin menzalimi saya, memukuli saya akan tetap bersabar dan menaati pemimpin tersebut selama saya tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Itu hanya dalam Islam. Makanya kalau masyarakat itu betul-betul memahami ajaran Islam, maka masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di satu sisi, pemimpin Islam adalah awwalu man yaju'u fil najahati wa akhiru man yasba'u fil mashfa'ah. Orang yang pertama kali lapar kalau sedang kekurangan, terakhir kali kenyang kalau sedang makmur. Itu pemimpin Islam yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya.
yang hanya mengajak rakyat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain, masyarakat juga diperintahkan taat kepada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Selama pemimpin-pemimpin tersebut tidak merintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan menaati pemimpin. Dan bentuk ketaatan itu sampai ke tingkat diharamkannya kita melakukan misalnya menjelek-jelekan pemimpin. Di dalam penjelasan fikih para ulama sering menjelaskan apa yang diharamkan kan seorang anggota masyarakat itu menyebarkan sesuatu yang sifatnya memperjelas atau mengeksplorasi atau memamerkan apa yang menjadi kejelekan pemimpin. Kalau mau memperbaiki langsung diperbaiki, tapi tidak boleh disebarkan di tengah masyarakat. Itu adat dalam Islam. Karena aib yang disebarkan di tengah masyarakat tidak pernah memberi manfaat apapun, kecuali kegaduhan di tengah masyarakat itu sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena secara manusiawi ada seorang bapak saja yang melakukan kesalahan. Sebelum dia mengingatkan anaknya sudah keluar ke rumah tetangga. Oh, bapak saya begini, bapak saya begitu. Ya. Seikhlas-ikhlasnya bapak menerima perbaikan dari anaknya, nasihat dari anaknya, kalau sudah disakiti terlebih dahulu seperti itu, ya akhirnya dia tidak akan menerima kebaikan tersebut. Ini secara yang sangat tidak bijaksana. Lalu bagaimana kalau itu dilakukan kepada pemimpin sebuah bangsa, pemimpin sebuah masyarakat? Itu sungguh perbuatan yang sangat tercela di dalam Islam. Menasihati pemimpin adalah kewajiban, tapi bukan menjelek-jelekan. Jadi kita kembali kepada persoalan. Jadi ini diadopsi di dalam Islam dan itu ternyata merupakan kebiasaan masyarakat Arab. Dan banyak lagi kebiasaan masyarakat Arab, ya, bisa dibaca kembali di dalam risalah saya tersebut, yang merupakan kelebihan masyarakat Arab yang sebagian diadopsi oleh Islam, meskipun sebagian diantaranya tidak diambil oleh Islam. Misalnya kebiasaan al-akhdhu bits-tsar, kebiasaan suka membalas dendam. Ya. Peperangan terjadi di masyarakat Arab dulu itu sering terjadi karena konsep balas dendam kan. Kakak saya dulu dibunuh di perang ini, nanti terjadi perang lagi, siapa yang membunuh nanti dibunuh. Ya, begitu seterusnya. Sehingga peperangan berlanjut tahun demi tahun, abad demi abad. Ikhlaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat dilarang di dalam Islam tentunya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah pribadi-pribadi yang paling layak untuk membalas dendam seandainya itu diperbolehkan dalam Islam. Bagaimana beliau disiksa, dianiaya, dihina, bagaimana para sahabat dibunuh, disiksa sampai mati, bahkan di depan mata Rasulullah SAW. Kesusahan demi kesusahan, kesedihan demi kesedihan dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tentunya akan melahirkan kemarahan di dalam hati, yang itu bisa diledakkan ketika umat Islam punya kekuatan terhadap mereka. Itu pada saat Fathu Makkah. Tapi ketika para sahabat beliau mengatakan hada yaumul malhamah, wahai Rasulullah, ini hari pembantaian, saat kita membantai masyarakat Arab yang dahulu menzalimi kita. Akhrajuna min diyarina, mereka mengusir kita dari negeri kita. Hada yaum malhamah. Tapi Nabi menjawab bagaimana? La bal yaum marhamah. Bukan. Ya, ini bukan hari pembantaian. Ini hari kasih sayang. Tapi bukan Valentine Day ya. Ya, hari kasih sayang dalam konsep Islam ya. Jadi hari ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, hari yang penuh dengan kasih sayang. Di saat mereka bisa melakukan balas dendam al-akhdhu bits-tsar, dan itu sudah lazim dilaksanakan di masyarakat Arab. Tapi ketika Islam melarang, Nabi kemudian meninggalkan kebiasaan tersebut, menggantinya dengan kebaikan. Maka ketika Nabi bertanya kepada masyarakat Arab yang berkumpul di sekeliling Ka'bah, "Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira menurut kalian, karena ada dikumpulin ya,
Hah? Ini ibarat tikus sudah terpojok ini. Sudah terpojok, kaki tangannya diikat lagi, ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nabi bertanya kepada mereka, apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada kalian dalam kondisi kayak gini? Ya. Mereka saling pandang satu kepada yang lain, kemudian mereka mengatakan, la nadhurruka ya Muhammad illa khair. Kami menganggap engkau pasti akan melakukan hal yang baik-baik saja, wahai Rasulullah. Biasa kalau orang udah kalah kan kayak gitu. Kalau orang udah jadi pecundang seperti itu, maka sambil tersenyum Nabi mengatakan, idhabu fa antumut thulaqa. Silakan kalian pergi. Mulai saat ini kalian bebas merdeka. Mereka pergi. Tapi begitu pergi mereka membalikkan badan mereka sambil mengatakan, Nashhadu ya Muhammad alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Muhammad, saat ini juga kami bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang masuk Islam di hari Fathu Makkah itu kemudian dikenal sebagai At-Thulaqa. Ya, Thulaqa itu gelar bagi mereka yang masuk Islam karena dibebaskan dan dimerdekakan oleh Rasulullah. Dan di zaman Umar bin Khattab mereka sering dapat hadiah khusus itu. Ayo At-Thulaqa, ya. Mana dulu yang masuk Islam karena kepepet itu? Sahabat, bahasanya benar begitu ya. Ayo At-Thulaqa, ya. Mana yang dulu dimerdekakan oleh Nabi, ya. Di dekat Ka'bah mereka menunjuk berkumpul diberi hadiah di Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ikhlas fillah yang dimuliakan Allah. Di samping sifat-sifat bangsa Arab yang seluruhnya adalah fenomenal, sekali lagi sebagian besar di antaranya diadopsi dalam ajaran Islam. Beberapa di antaranya justru ditentang oleh Islam. Justru Rasulullah mengajarkan kebalikannya. Ini menunjukkan pertama, tidak ada budaya, kebiasaan dan adat di satu tempat yang seluruhnya itu relevan dengan ajaran Islam. Pasti ada bagian yang baik dan ada bagian yang tidak baik. Coba perhatikan, kita ini kan masyarakat yang paling majemuk ya, yang paling banyak sukunya, ya. Bahasa itu menurut catatan di Museum Bahasa itu di Indonesia yang tercatat resmi saja lebih dari 800 bahasa. Yang terbanyak di Irian Jaya. Irian Jaya itu 250 suku tapi bahasanya ada 300. Jadi lebih banyak dari sukunya. Satu kota di Jayapura saja itu ada lebih dari 10 bahasa, dan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain katanya itu tidak nyambung sama sekali. Sehingga dulu sebelum mereka dipersatukan dengan satu bahasa, mereka itu butuh penerjemah kalau mau bertemu antara satu suku dengan suku yang lain. Ya. Dan keragaman ini mungkin sebagian tercipta sendiri, tapi dulu juga sempat diciptakan dan dipropagandakan oleh Belanda ya. Jadi kita emang dipecah belah dengan berbagai macam cara bahasa, dipecah belah ya. Semua dipecah belah supaya mudah berpotensi untuk saling seruduk satu sama lain. Kalau sekarang orang di Indonesia gampang saling musuhin satu orang terhadap yang lain, itu memang sudah warisan budaya orang-orang Belanda dulu. Jadi tidak empera ya. Itu budayanya sampai sekarang ya. Di masjid aja masih berantem ya. Apalagi di luar masjid ya. Jadi ikhlas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana sudah? Oh, iya, jadi tidak ada satu daerah pun, satu negeri pun, satu budaya pun di satu tempat yang seluruhnya relevan dengan Islam. Mungkin di satu tempat ada satu daerah di Indonesia yang memiliki tutur kata bahasa bagus, tata krama yang bagus, cara yang berada. Tapi mungkin punya kekurangan di sisi yang lain. Kata orang Jawa, kewobernya tinggi, sungkannya tinggi. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar bisa ditegakkan kalau dikit-dikit pakai wo? Tolong diperingatkan saya pakai wo. Jadi di satu sisi kelebihan, di satu sisi merupakan kekurangan. Di daerah lain ada orang yang punya keterampilan yang bagus, ya jadi jempol. Tapi mungkin gaya berbicara